Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera juga untuk kita semua. Salam sehat tentunya. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan ada kabar gembira sejak kemarin itu, bagaimana Presiden Republik Indonesia, Jokowi, sudah berbicara dalam pernyataan pers bahwa FIFA sudah mengirim surat di mana Indonesia terbebas dari ancaman atau hukuman atau sanksi ya, yang akan diberikan oleh FIFA ketika terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan usai pertandingan di Liga 1 antara Arema Malang menghadapi Persebaya Surabaya. Kita sudah tahu ini berita yang menjadi trending di seluruh dunia, bahkan isu internasional, dan banyak wartawan atau media dari luar juga datang ke Indonesia, khususnya menuju ke Malang untuk meliput langsung, melihat suasana Stadion Kanjuruhan ini setelah sekitar 131 jiwa itu meninggal dunia, terinjak-injak. Tidak ada kerusuhan besar antar melibatkan supporter, tapi di sana kepanikan yang terjadi, apalagi dengan polisi menembakkan gas air mata, sehingga korban berjatuhan, baik yang meninggal dan juga ratusan luka-luka. Nah, ini pemerintah cepat bereaksi lewat Presiden Jokowi. Pada tanggal 3 yang lalu, 3 Oktober, bahkan Pak Presiden sudah berbicara langsung lewat telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dan sudah berbicara banyak tentang apa yang terjadi di Kanjuruhan, dan kemudian Presiden mengutus bahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menuju ke Doha, karena di sana ada pertemuan juga di sana, karena di Qatar itu akan menjadi tuan rumah pada November dan Desember Piala Dunia. Dan dalam pertemuan di sana tentunya banyak misi yang diemban oleh Erick Thohir setelah membawa surat dari Jokowi tentunya ke Infantino. Dan lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Erick ini berhasil tentunya. Sehingga ia datang dan melaporkan hasil pembicaraan itu sampai ada surat yang dilayangkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang bermarkas di Zurich di Swiss ini, di mana kita terbebas, alhamdulillah. Ya, ini Presiden juga sudah mengatakan dengan sumringah bahwa kita luput dari sanksi ini. Terutama juga kalau bicara sanksi, paling tidak terancam adalah Piala Dunia tahun depan. Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah di antara Mei sampai Juni. Kalau FIFA bisa bertindak, ini bisa kena. Tapi mungkin kalau masuk ke wilayah ke lokal dengan klub, tidak. Untuk disanksi bahwa kompetisi dihentikan. Yaitu mungkin hanya dari PSSI, PT LIB, dan juga pemerintah Indonesia yang bisa mungkin menghentikan lewat presiden kompetisi ini. Nah, kita akan mungkin kena ban ini kalau FIFA memang bertindak. Adalah bahwa klub-klub Indonesia tidak bisa ikut di dalam persaturan sepak bola di Asia, misalnya di Piala AFC, di level ASEAN, atau bahkan di Liga Champions, kita tidak boleh mengikutinya. Dan mungkin dengan sanksi-sanksi lainnya. Tapi saya kira untuk tim nasional juga aman. Karena ini juga berlaku ketika di tragedi Heysel di Brussel pada 28 Mei 1985, yang juga kita tahu bersama bahwa ada 39 korban jiwa di saat pertandingan final mau berlangsung antara Juventus versus Liverpool, dan pagar pembatas itu roboh, terjadi desak-desakan di sana, sehingga 39 orang, 7 diantaranya dari Liverpool dan sisanya 32 dari Juventus. Jadi pihak UEFA hanya menghukum 5 tahun klub-klub Inggris itu tidak boleh berkompetisi di Eropa, tapi di dalam negeri Inggris sendiri itu bisa berkompetisi, berjalan terus di Liga Inggris. Namun tidak boleh mengutus klubnya, baik saat itu untuk ikut di Cup Winners' Cup ketika masih ada, UEFA Cup, sampai di Liga Champions. Itu selama 5 tahun. Jadi ini pukulan buat Inggris. Tapi tim nasional juga bisa bertanding. Ya, salah satu bukti bahwa Inggris ikut di Piala Dunia 86.
di Meksiko. Ya, dan tahun 90 juga Inggris ikut Piala Dunia di Italia. Jadi tidak hanya klub-klub aja dilarang untuk ikut di kompetisi di bawah di UEFA, karena UEFA ini kan di bawah FIFA. Sama juga dengan Indonesia, kalau kena sanksi ya klub-klub tidak bisa ikut di AFC dengan AFC karena di Konfederasi Sepak Bola Asia. Itu saja yang terjadi. Namun kita memang harus bersyukur. Langkah-langkah dari pemerintah ini patut diberikan apresiasi, bahwa Presiden concern sekali dengan apa yang terjadi, sehingga harus ada pembenahan, evaluasi secara total yang harus dilakukan. Presiden juga sudah menunjuk kepada Menteri PU untuk evaluasi seluruh stadion untuk mengikuti standar-standar FIFA. Ya, saya pikir ini penting. Kalau tidak layak ya jangan dipakai untuk pertandingan di Liga 1, apalagi di Liga 2. Nah, kelonggaran-kelonggaran ini yang diberikan oleh PT LIB. Ada kompromi-kompromi yang terjadi sehingga banyak juga stadion yang sebenarnya tidak memenuhi standar FIFA. Bisa dihitung dengan jari aja. Tapi akhirnya diizinkan untuk bisa dipakai. Nah, dengan kejadian di Kanjuruhan ini memang saya pikir ada hikmahnya juga. Jika tidak ada kerusuhan dan banyak korban yang terjadi, ya pasti tidak ada reaksi seperti ini dari pemerintah. Tidak mungkin lagi Presiden FIFA untuk datang ke Indonesia. Katanya dari Pak Jokowi antara bulan Oktober dan November, Infantino akan berkunjung ke Indonesia. Karena akan dibuat semacam ada tim transformasi ya, antara FIFA juga melibatkan AFC dan pemerintah. Kolaborasi ini akan dilakukan di mana akan berkantor di Indonesia. Selama proses-proses itu akan terjadi, melihat ini ya ke depan untuk perbaikan-perbaikan. Dan ini tentunya baik ketika FIFA itu mendukung sekali ya Indonesia dan memberikan banyak masukan, ingin membantu juga untuk pemulihan semuanya tentunya. Tapi Presiden sudah melangkah satu step ke depan untuk menyuruh semua menteri-menteri terkait di dalamnya untuk membantu ya, menyelesaikan semuanya menjadi lebih baik ya, dan tentunya mengikuti standar-standar yang ada, itu standar FIFA tentunya. Dan ini baik untuk persepak bolaan ke depan ya, dan pembelajaran juga bagi PT LIB untuk tidak main-main menggelar kompetisi, karena PT LIB sebagai operator juga harus lebih teliti. Dengan kejadian ini ya menjadi pembelajaran, pukulan juga bagi PT LIB, apalagi Direktur Utama Pak Hadian Lukita kan sudah menjadi salah satu tersangka di 6 tersangka yang sudah diumumkan oleh Kapolri. Ya. Dan bagaimana desakan yang luar biasa agar Ketua Umum Pak Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini segera mundur karena dianggap bertanggung jawab ya, untuk melepaskan jabatannya. Tapi memang tidak adil juga kalau cuma Pak Iwan Bule sendiri. Ya. Kalau mau semua gerbong harus turun. Jangan hanya seorang Pak Iwan Bule, tapi desakannya itu tentunya kepada sang pemimpin. Ya. Ini luar biasa desakannya atas Ketua Umum. Kita akan tunggu perkembangan ke depan. Tapi kembali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, langkah-langkah ini bagus. Dengan membuat semacam tim transformasi ya, untuk bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik ke depan, bisa lebih maju dengan bantuan dukungan dari FIFA. Nah, dalam langkah-langkah ke depan itu saya bilang ada 5 item ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ya, bagaimana langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, pemerintah, dan termasuk AFC ini. Itu 5 item ini saya bisa bacakan lagi sekali lagi. Ya, seperti 1, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. 2, itu memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. 3, ini melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. 4, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada.
Kemudian yang kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nah, saya coba kembali dengan poin nomor 4 ini, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. Nah, ini tentunya dialamatkan kepada PT LIP yang menjadi operator liga. Seperti kejadian di Kanjuruhan kan. Konon polisi sudah mengusulkan itu jam 3.30 ya di dalam surat, tapi sudah ada rujukan sebelumnya bahwa pihak Panpel harus melakukan koordinasi dengan kepolisian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan setelah pertemuan antara PT LIP, PSSI, dan pihak broadcast yang menyiarkan langsung. Karena kita tahu bersama kan Liga Indonesia ini atau Liga 1 ini kan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Video.com. Tentunya di bawah MTEK, grup MTEK ya. Sehingga mau tidak mau diadakan malam. Nah, malam ini potensi-potensi gesekan itu besar tuh, risiko untuk banyak terjadi masalah. Dan seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Kalau sudah bertanding jam 8 malam, itu baru selesai jam 10, setengah 11, sampai di rumah bisa jam 11, jam 12 malam. Ini yang berbahaya memang kalau malam. Tetapi harus mengikuti dengan apa yang diinginkan juga oleh broadcast. Sehingga tidak berdaya bagi PT LIP. Karena ini menyangkut dengan kontrak. Dan mereka ingin untuk bisa mengatur. Nah, untuk ke depan, saya pikir Pak Jokowi juga bagus untuk menerapkan ini. Tidak ada kompromi lagi. Bahwa broadcast itu bisa mengatur jadwal seenaknya untuk akhirnya PT LIP harus mengikuti. Ini tidak boleh. Kalau perlu main sore, ya sore semua. Untuk menghindari risiko seperti ada di poin 4 ini. Potensi-potensi risiko yang ada. Karena sore itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan malam. Apalagi terjadi derby misalnya seperti Arema Malang dan Persebaya. Itu kan potensi dengan tensi tinggi. Itu derby Jawa Timur. Pasti akan keras. Walaupun juga bonek sudah tidak bisa datang. Atau mereka tidak datang ke Kanjuruhan. Tetapi akhirnya kejadian juga. Bagaimana kalau ada supporter Persebaya? Ini akan lebih bahaya lagi. Jadi inilah pembelajaran dan hikmah dari Kanjuruhan. Sehingga pemerintah turun tangan secepatnya untuk memulihkan keadaan. Dibuatlah tim independen yang dipimpin Pak Mahmud. Ya, untuk bisa melihat ini fakta-fakta terang benderang yang ada. Tim independen untuk mencari fakta. Pihak kepolisian juga, lewat Kapolri sudah membentuk tim untuk investigasi ini sampai sudah diumumkan 6 tersangka. Mungkin ada tersangka-tersangka lainnya yang akan diumumkan. PSSI juga membuat satu tim. Jadi ini tentunya akan langkah-langkah yang baik ke depan. Ya, sampai di sini pembicaraan saya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi ketika sudah mengatakan bahwa FIFA tidak akan sanksi Indonesia, maka selamatlah sepak bola kita. Bahkan presidennya akan datang ke Indonesia, Gianni Infantino ini, dan akan membentuk tim transformasi dengan FIFA, AFC, dan pemerintah. Semoga ini bisa berjalan dengan baik demi kebaikan sepak bola kita. Ciao.